Jadi makanya itu sangat-sangat penting ada guru, ada syekh, ada mursyid. Kita kan diberikan pengajian-pengajian itu mursyid kita, guru kita. Tapi ada namanya khusus, namanya mursyid dalam tarekat. Dalam tarekat. Kenapa? Karena kalau orang tidak ada pembimbingnya, tidak ada gurunya, tidak ada mursyidnya, maka setan sendiri yang menjadi gurunya. Kalau setan menjadi gurunya, ya suddunahu anis sabil. Dia akan menghalang-halangi orang berbuat baik, menempuh jalan yang benar. Dan mereka mengira dirinya bahwa mereka mendapat petunjuk. Ya kan banyak Patareka salah. Nak kira dirinya bahwa itu benar padahal salah. Baru-baru kita baca di berita. Ada di Goa, itu tarekat yang kalau sudah masuk dijamin masuk surga. Bayar sekian juta. Pasti banyak orang mau. Tapi kalau orang punya ilmu pasti tidak mau. Jadi siapa yang menjadi pengikutnya? Orang-orang yang tidak paham apa-apa, rakyat jelata. Yang paling banyak tukang-tukang beca. Itu. Kenapa? Karena mau enak. Tidak perlu sholat, jamin masuk surga, ada kartunya. Jaminan masuk surga bukan main. Biar orang berapa juta bisa bayar. Tapi tertipu. Wahum yasabuna namutadu. Mereka mengira dirinya bahwa sudah mendapatkan petunjuk, padahal itu tidak. Kapan tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis, jangan dipercaya. Orang sufi mengatakan kalau ada orang punya keistimewaan, karamah, mampu terbang di atas udara tanpa melalui pesawat, orang bisa berjalan di atas air tanpa perahu, tapi tidak melakukan syariat, jangan percaya. Itu setan, itu gurunya. Kemudian pada ayat surah Al-A'raf ayat 2205, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Ingatlah Tuhanmu, berzikirlah kepada Tuhanmu pada dirimu. Di diri kita ini harus selalu ingat kepada Allah. Tadarruan, dengan cara rendah hati. Cara rendah hati, berzikir dengan merendahkan hati di hadapan Allah. Wa khifatan, dan secara dengan rasa takut. Berzikir kita merendahkan diri dan memperlihatkan rasa takut kita kepada Allah. Wa dunal jahri ma'al qaul, tanpa mengeraskan suara. Bil ghuduwi wal asal, waktu pagi dan waktu petang. Wala takum minal ghafil, janganlah kalian menjadi termasuk orang-orang yang lalai, yang lupa. Saya jelaskan sedikit ayat ini. Karena ada juga sekelompok orang tidak setuju kalau berzikir berjamaah, apalagi bersuara keras. Ini dalilnya. Wa dunal jahri ma'al qaul, tidak keras suara. Apakah betul itu? Banyak orang biasa kita berzikir dengan suara keras. Kalau melihat ayat ini memang demikian, tetapi sebenarnya ayat ini turun, ayat Makkiyah namanya, turun di Mekah ketika orang Islam baru pertama. Nabi menyampaikan dakwah, jangankan berzikir, salat saja kalau didengar suaranya keras oleh orang-orang musyrik waktu itu dia ganggu. Jadi makanya Allah mengatakan jangan keras suara. Kalau salat waktu itu pada awal pertama Islam,
Karena kalau didengar oleh orang-orang musyrikin diganggu. Jadi itu ayat ini berlaku untuk pada masa atau kita berada di daerahnya orang-orang bukan Islam mengganggu. Kalau mendengar demikian, jangan keras suara. Jangan keras suara. Jadi kalau tidak ada gangguan, tidak ada mengganggu seperti kita sekarang, tidak ada lagi. Tidak ada lagi orang mengganggu, datang mengganggu kalau orang dengar suara berzikir. Jadi boleh. Itu panjang sebenarnya permasalahannya kalau kita bahas. Saya kira mungkin sudah dulu kita. Zikir sir dengan zikir jahriyah. Kapan afdal bersuara? Kapan afdal berzikir dengan suara kecil? Itu sudah saya kira kita sudah dulu